Mohon maaf sebelumnya, suara Ibu kecil. Kenapa? Suara Ibu kecil, Bu. Iya. Udah maksimal ini sebetulnya. Kalau gini, ini nggak? Kedengar nggak? Dengar Ibu jelas. Oh ya, oke. Itu pakai ini, pakai headset barusan. Oke ya. Oh, iya. Terima kasih atas fasilitas dan kehadirannya ya di kegiatan pengarahan micro teaching ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun masih ada yang belum masuk ya, mudah-mudahan bisa tidak berhalangan. Kecuali tadi ada seorang yang minta izin ke saya sakit tidak bisa on cam katanya gitu. Ya kalau sakit nggak masalah lah gitu ya. Soalnya apa? Ini ternyata terpantau dan terpandu oleh pihak akademik fakultas dan universitas. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan begitu bahwa kita itu ada begitu ya. Tetapi kalau dengan izin seperti tadi, nah ini seperti Aulia Tazkia. Oh ya, ini yang sedang sakit itu barangkali ya. Atau tadi yang tadi siapa yang sakit ya? Tidak bisa on cam katanya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang sakit, memang sulit untuk di apa namanya diatasinya ya. Kita doakan aja oleh kita semua. Mudah-mudahan yang sakit bisa cepat sembuh ya. Dan kita yang sudah masih sehat, insya Allah ke depan kita tetap sehat ya. Kita tetap sehat. Nah ini kita akan melakukan kegiatan atau memenuhi salah satu persyaratan perkuliahan di FKIP Unpas ini adalah mengikuti perkuliahan micro teaching. Jadi mikro itu adalah kecil, teaching itu pembelajaran. Jadi bukan pembelajaran kecil, tetapi pembelajaran yang tidak sesungguhnya pada dilakukan di kelas begitu ya. Tapi kelasnya kita kelas konservatif, yaitu kelas di kampus biasanya, tetapi dengan keadaan kondisi sekarang ini berarti kelasnya kita kelas daring. Ya. Jadi bagaimana kita mensiasati pembelajaran dengan kelas daring ini. Nah, sebagaimana ini, saya mungkin bisa share screen, nggak apa-apa ya? Share screen apa yang harus disampaikan. Nah, ini saya sampaikan dulu ya, bahwa untuk mengikuti mata kuliah ini yang tahun akademik 2021-2022, jadi dilaksanakan dalam moda daring seperti saya katakan tadi ya. Meskipun itu kita harus belajar berbeda barangkali dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang biasa dilakukan sebelum kondisi seperti ini ya. Nah, seperti dikemukakan di dalam panduan ini, ternyata dosen pengampu itu ada yang membimbing satu kelompok, ada yang dua kelompok. Nah, ternyata saya itu berkah ya, diberi tugas dua kelompok, tidak bisa nolak ya. Oleh karena itu, supaya efektif dan efisien, karena ini adalah modanya moda daring, maka saya undang semuanya dua kelompok ini. Nah, ini yang ada di sini Tasya, Trida, Novia ya. Ini dari kelompok yang mana? Dalam satu kelompok atau beda kelompok? Tasya, Trida sama saya itu satu kelompok, Ibu. Satu kelompok. Yang beda itu Salsabila Nurasifa. Ya, yang kelas lain mudah-mudahan sudah ini ya, yang kelompok lain sudah juga muncul di sini. Nah, jadi kita akan melakukan perkuliahan ini, micro teaching itu setara dengan satu SKS. Satu SKS. Jadi kita akan mengikuti perkuliahan satu kali dalam seminggu mungkin ya, satu kali dalam seminggu. Nah, untuk modusnya
karena kita dalam satu rumpun pembelajaran yang sama, oleh karena itu tidak saya bagi kelompok ya. Sudah saja kelompoknya tetap 2 kelompok ini melakukan pelaksanaan kuliahnya bareng ya, bareng. Jadi supaya tidak memakan waktu, dan saya tentu saja kalau untuk 2 kali bukan kuliah ini saja yang harus saya sampaikan, tapi ada kuliah-kuliah yang lain juga gitu ya. Jadi mohon maaf, kelas kelompok A dan kelompok B ini kita satukan. Jadi peserta kita semuanya ada 18 orang. Satu kelompok 9 orang. Tidak masalah ya, disatukan begitu? Ya. Tidak masalah, Ibu. Oke ya. Jadi dalam 1 minggu kita itu harus bertemu 2 kali. Nah, untuk jadwal, kalau tidak keberatan, bisa nggak kita jadwalnya berturut-turut hari Senin dan hari Selasa untuk setiap pertemuannya? Ya, hari Senin dan hari Selasa. Nggak ada bentrok perkuliahan dengan yang lain? Jam berapa, Ibu? Jam 9. Jam Seperti 9 ini. itu. Jam 9 sampai jam 11 lah. 9 sampai 11.50 kalau nggak salah. Ibu maaf izin Ya. menjawab. Boleh. Supaya ini kan harus diskusi ya, silakan. Kayaknya bentrok Ibu di jam 9 sampai jam 11. Oh gitu. Yang lain gimana? Ini yang kelompok ini, mewakili 2 kelompok nggak ini? Atau memang kita dalam satu kelas itu? Ini kita. Dalam satu kelas, Bu. Oh ya, jadi yang bentroknya jam 9. Iya, Ibu. Kalau Ya. gitu kita mulai siang setelah lohor gimana? Bentrok nggak? Bentrok juga Ibu kalau hari Senin, kalau hari Selasa. Oh. Ya. Kalau habis zuhur, iya Ibu. Paling ada, soalnya jam 2 nanti ada itu lagi mata kuliah Ibu. Oh gitu, ya. Kalau hari Selasa? Nah, karena soalnya nanti disetting dari fakultas perkuliahan kita setiap minggunya. Hari Selasa juga ada kuliah Ada, Ibu Bu, dari jam 9 sampai jam 3. Oh, dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam Hari Selasa. 9.30 sampai jam 3 Ibu. Yang Anda punya waktu kapan yang kosong? Hari Rabu sama hari Kamis itu bisa habis zuhur Ibu. Hari Rabu sama Kamis? Iya. Iya. Oke, kalau gitu supaya sepakat, karena saya harus lapor juga sekarang ini. Bahwa perkuliahan kita ubah menjadi hari Rabu Kamis. Boleh Ibu, berarti habis Kamis. zuhur Ibu. Jadi habis zuhur itu pukul 13 ya? Iya Ibu. Pukul 13. Jadi jadwal berubah menjadi Rabu Kamis ya? Pukul 13 ya? Nah, sebentar saya mohon izin dulu, mau nge-WA dulu ke sana ya. Untuk perubahan jadwal ini, karena mau disetting. Boleh Ibu. Jadi sepakat ya, kita jam hari Rabu Kamis. Ya. Hari Rabu Kamis ya.
Iya, Ibu. Iya, Ya. Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini masih terbaca oleh Anda informasi ini? Masih, Masih, Ibu. Bu. Ya, ya. Nah, kemudian ini tadi sini informasi yang ini sekarang sudah pasti Anda sudah masuk di sini. Kemudian ini informasi saja. Nah, yang saya diberi tugas oleh fakultas untuk menilai perangkat pembelajaran dan pelaksanaan latihan praktek mengajar ya. Oleh karena itu, mungkin ini perlu dicatat baik-baik. Anda harus membuat RPP ya, membuat RPP sebanyak 2 buah dulu ya, yang akan ditampilkan nanti secara bergilir pada saat ke depan. Nanti kita berikan jadwal ya. Nah, jadi mahasiswa perlu membuat RPP yang lengkap ya. Jadi perangkat pembelajaran itu bukan sekedar RPP tapi dilengkapi dengan medianya, bahan ajarnya ya, kemudian soal evaluasinya. Nah, itu. Jadi perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP, bahan ajar, media, kemudian tesnya minimal itu 4 ya. Nah, itu nanti di-upload ya, di-upload dan dikirimkan, diunggah ya, diunggah perangkat pembelajarannya itu ke e-learning. Nah, jadi nanti betul teramati oleh pihak fakultas ya. Jadi ini diunggah ke e-learning FKIP Unpas. Nah, di situ nanti di e-learning itu mungkin ada yang ditujukan untuk kelas mana, yaitu mungkin dosennya saya gitu. Ya. Jadi karena di sana nanti banyak ya, atau disebutkan saja dari jurusan apa, kelompok mana begitu. Ya. Nah, ini harus diunggah untuk mengajar ya.
Nah, kapan itu dikumpulkan? Nah, dikumpulkannya masing-masing saya beri waktu 1 minggu ini bisa untuk membuat 2 RPP, 2 perangkat pembelajaran. Jadi minggu depan bisa diunggah gitu, perangkat pembelajaran ini. Bagaimana? Karena setiap orang itu harus membuat 2 RPP dan akan dilatihkan, ditampilkan kegiatan di dalam kegiatan mikronya itu. Pelatihan mengajar. Ya. Nah, itu. Ada yang sudah pernah ikut program kampus mengajar enggak di kelompok kita? Tidak ada, ya. Jadi kalau tidak ada seperti tadi tugas-tugasnya harus dilakukan. Jadi perangkat pembelajarannya sekali lagi saya tekankan ya, dari mulai RPP sampai kepada penilaian ya, kepada alat penilaian itu diunggah ke e-learning ya, ke web e-learning ini. Jadi tinggal memasukkan aja. Ini kita mengalami perubahan ya. Pelatihannya itu dari 5 April sampai 5 April sampai tanggal sampai bulan Mei nanti. Ini ternyata kita kan tidak 5 April tapi kita mulainya 11 April sekarang. Betul 11 April, 10 sekarang, 10 ya? 10 April. Ibu. Ya, 10 April. Nah, ini sudah dihitung termasuk ke dalam pertemuan perkuliahan pertama. Nah, ya. Jadi walaupun kita tidak mengisi daftar hadir, tetapi ini real. Jadi nanti teramati ya. Jadi di laporan kita itu dan nanti di sana sudah ada seperti ini. Ya. Nah, kemudian Ibu izin jadi, bertanya. Ya, Mangga, silakan. Untuk materinya itu bebas atau dipilihin, Bu? Materi itu katanya sudah dibagi oleh prodi. Oh, Prodi tapi dalam belum ada itu. info, Ibu. Nah, itu katanya di sini sih dihitukannya sudah dibagi oleh prodi. Coba nanti bisa ditanya ke Ibu Rina atau itu ya. Baik, Ibu. Ya, katanya sudah diinikan sama prodi. Sudah dibagi oleh prodi katanya gitu. Karena ini untuk kepentingan prodi juga. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ya, kalau misalnya tidak, kita bagi saja. Kita ambilnya kelasnya berbeda-beda ya. Ada yang mengambil kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kelas tingginya itu kelas 4 lah gitu. Nah, diambil nanti karena 2 itu ngambil 2 KD ya, 2 pertemuan. Jadi harus dilihat silabusnya nanti. Dilihat silabusnya. Ya. Nah, nanti saya tanyakan untuk ininya apakah betul prodi sudah menginikan gitu, sudah membagi begitu. Ya. Nah, kalau tidak ada seperti itu saja yang saya katakan ya. Jadi ada di kelas 1, ada di kelas 2, ada di kelas 3, ada di kelas 4. Nah, kalau bisa Anda mencari untuk semester ganjil apa genap sekarang? Genap, Ibu. Genap ya? Ya? Iya, Semester genap. Di semester genap lihat di kurikulum untuk kelas, kalau enggak mungkin gini aja, yang kelas 1 jangan ya, karena terlalu ini, ambil aja kelas 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya, nanti dengan teman-teman silahkan diundi atau bagaimana supaya tidak bentrok. Ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 untuk semester genap. Semester genap. Jadi nanti dicari di silabus dan kurikulumnya di semester genap itu apa saja yang harus diajarkan gitu.
KD-KD mana saja begitu. Ya. Jadi nanti dibuat masing-masing yang berbeda. Untuk kita kan ada 18 orang kalau nggak salah ya. Ada 18 orang. Iya, Ibu. Jadi kalau 18 dibagi berapa? Bentar. 18 itu nanti dibagi 3 saja. Dibagi 3 dulu. Ada 18 bagi 3 ada berapa? Ada 6. 6. Terlalu banyak ya. 18. Ada satu kelompok. Kenapa dibagi 3 ya? Sebentar. Oh enggak, kelasnya tuh kan ada kelas 2, 3, 4, 5. Bagi 4. 18 dibagi 4. Berarti ada 6 orang, yang 2 kelompok 7 orang ya. 7 ini. 7 KD maksud saya. Ya. Ada 18 orang, RPP-nya mana saja gitu ya. Jadi RPP-nya ngambil untuk kelas 2 berapa orang, kelas 3 berapa orang, kelas 4 berapa orang, kelas 5 berapa orang gitu. Ya dibagi habis. Oh iya, Paham ya? berarti misal kan ini kan ada 2 kelompok ya, Ibu. Nah, berarti misalnya dari kelompok saya ini dibagi berapa orang untuk kelas 2, 3, 4, 5 gitu, Bu? Iya, gitu. Oh iya. Ya, jadi masing-masing dapat 2. Oh, berarti bukan satu orang bikin 2 RPP berarti ya, Bu ya? Ya, satu orang 2 RPP. Oh, Satu tapi orang 2 RPP. Jadi dari satu kelas itu mungkin ada 2 RPP. Satu orang ada 2 RPP. Bikin 2 RPP. Satu orang 2 RPP. Ya. Iya. Nah, RPP kelas berapa-berapanya tadi dibagi. Kan kita ada 18 orang. Iya. 18 orang dibagi ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Bagi 4 ya. Iya. Nah, berarti jadi satu kelompok dibagi 4 buat 4 kelas, terus bikin masing-masing 2 RPP. Misalnya 2 saya RPP. sama. Nah, berarti contohnya saya sama Trida kebagian kelas 2 gitu, Ibu. Iya, gitu. Kelas 2 di semester genap. Iya. Terus Gitu. yang lainnya misalnya kelas 3 gitu-gitu berarti ya, Bu ya? Iya, gitu ya. Paham ya? Ibu. Paham, Ibu. Tolong nanti disosialisasi ke teman-teman. Mudah-mudahan ini yang sekarang sudah hadir sudah 18 ya, sudah semuanya masuk. Ya, sudah semuanya masuk. Nah, jadi nanti dibagi itu tadi masing-masing dari satu kelas itu misalnya 9 orang ya. Satu kelas 9 orang kan? Nah, 9 orang itu dibagi berapa tadi? Kelas 2, 3, 4, 5. Iya, 4, dibagi 4. ya. Dibagi 4. Berarti ada 2 ya. Ada 2. Nah, tepat sekali 2 itu. Jadi masing-masing 2 RPP kan? Ya. Jadi satu kelas itu 2 orang. Iya ya? Iya, satu kelas 2 orang dan bikin 2 RPP dengan tema yang gitu. berbeda kan, Bu? Dengan tema yang berbeda. Jadi kita betul-betul tidak akan ada yang bentrok gitu. Ya, tidak akan ada yang bentrok ya. Jadi di Ibu semester kan 9. genap. Ibu 9 bagi 4 itu kan ada yang 3 berarti satu orang, Bu. Kelompoknya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, satu kelompok 3 nggak apa-apa. Tapi kelasnya kan tetap. Kelasnya tetap ya, Bu. Yang prinsipnya kelas kan, semester udah jelas genap. Kelasnya yang ini, yang ada mungkin dari satu kelas ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Asal beda nanti KD-nya segala macamnya. Paham ya? Ada yang masih ini ragu? Teman-teman yang lainnya? Ya. Ibu itu Jadi, tanya. Mangga silakan. Siapa Kan Salsa? Ya. Kan tadi Gimana? kan 2 RPP. Nah, itu tuh Ya. 2 pertemuan 1, pertemuan 2 atau gimana, Ibu? Atau beda tema lagi? Beda tema. Jangan-jangan itu beda tema kalau bisa. Ya. Beda tema. Jadi kita betul-betul nanti sama kompleks gitu ya. Beda tema. Tidak masalah, tidak berurut juga. Mungkin berurutnya dengan yang lainnya gitu. Ya. Oleh karena itu betul-betul membaginya supaya jangan bentrok
di masing-masing kelompok ini diatur sedemikian rupa ya. Jadi bagi tema, bagi kelas ya. Tadi kan kelas 3, 4, 5. Jadi di kelas 2 ada berapa, di kelas 3 ada berapa, di kelas 4 ada berapa. Kemudian temanya tema apa saja untuk setiap orangnya gitu. Jadi masing-masing ambil 2 tema kan? Masing-masing ambil 2 tema. Nah, ini kenapa saya perlu sampaikan sekarang supaya pada saat nanti besok-besok itu pada saat praktek sudah jadi gitu. Karena saya tidak akan mengajar ceramah seperti ini terus. Saya akan justru melihat penampilan Anda dan bagaimana berlatih mengajarnya itu. Ya. Cukup jelas? Oke ya. Ibu izin bertanya lagi. Mangga silakan Novia. Untuk pembelajarannya itu berarti pembelajaran 1 sampai 6 atau salah satunya aja, Ibu? Maksudnya gimana? Kan di setiap tema itu kan ada pembelajaran, ada subtema 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu kan, Bu. Nah, itu dimasukin jadi satu atau salah satu subtema aja yang diambil? Karena kita kan masing-masing hanya 2 ya. Hanya 2 kegiatan, 2 penampilan. Ya berarti pilih aja yang mana, asal jangan bentrok dengan teman yang lain gitu. Jadi kalau bisa temanya salah satu ya, Bu? Salah satu subtemanya. Jadi 1 RPP kan 1 subtema. Iya. Ya, 1 subtema ya. Nah, oleh karena itu bagi secara apa namanya? Secara proporsional ya. Pertama bagi kelas dulu. Nanti dari orang-orang itu berapa kelas 2, berapa kelas 3, berapa kelas 4, dan berapa kelas 5. Dari masing-masing kelas itu baru dilihat nanti di ininya, di kurikulumnya, ya, di tema subtemanya. Tema subtema apa di kelas 2. Karena kita kan semester genap ya. Iya. Semester genap, semester sekarang lah gitu. Nah, lihat di semester genap itu. Ya, ada berapa subtema, ada berapa kalau KD-nya tentu saja ada di subtema kan ya. Jadi ada berapa subtema. Jadi kita baginya subtema. Di kelas 1 di kelas 2 ada berapa subtema di semester genap ini. Nah, di kelas 2 dan seterusnya ada berapa. Nanti dibagi-bagi itu. Kalau bisa berurut, kalau tidak berurut pun tidak apa-apa begitu. Yang jelas merata ya. Jadi ke-8 kenapa? Berarti salah satu subtema ya, Bu? Salah satu subtema. Berarti masing-masing 2 subtema kan? Iya. Tapi dari tema yang berbeda. Dari tema yang berbeda. Gitu ya. Jadi dilihat aja dulu ininya kurikulumnya, kemudian jangan lupa lihat juga buku guru, buku siswanya. Buku siswa terutama. Atau buku guru ya. Yang buku itu. Nah, lihat dulu di situ. Tema-tema apa sih? Terus ambil subtema yang berbeda, terus di dalam subtema itu kan ada 6 pembelajaran, berarti itu dimasukin semua, Ibu? Ambil. Jangan, ambil aja. Kan kita hanya 2 kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi ambil jadi saja salah satu pembelajarannya aja. Jadi ambil salah satunya atau jadi 1 Novia misalnya, yang 1 lagi siapa misalnya gitu. Ya. Jadi bisa saja pembagiannya secara kalau ingin betul-betul full itu jadi ambil saja hanya beberapa tema ya, hanya beberapa tema dari semester itu. Dari tema itu kan ada subtema. Ada beberapa subtema. Yang tema ini diambil 2 subtema, misalnya yang tema ini diambil 2 subtema begitu. Ya. Oh iya, Ibu. Paham ya? Paham, Ibu. Ya. Jadi kita tidak jadi betul-betul kita real gitu. Mengikuti pembelajaran yang real yang terjadi saat ini karena kita di semester genap, jadi ambilnya semester genap. Subtema-subtema apa saja di semester genap itu nanti dibagi-bagi, masing-masing punya 2 subtema. Ya. Jadi subtemanya bisa mau di kelas 1 di kelas 2 1 subtema, misalnya di kelas di kelas 3-nya 1 subtema ambil gitu ya. Dari 1 subtema itu kita ambil hanya yang bagian kita saja gitu. Jelas ya? Jadi dilihat dulu ini. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang sama nanti pada saat penampilannya. Tapi mencakup semua. Ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Gitu. Ya. Jadi tidak semua kelas 2
gunakan. Tidak semua kelas 3 digunakan, ambil saja sesuai dengan jumlah kita. Nah, jadi dari 18 itu mungkin masing-masing dibagi 4 jenjang ya. 2, 3, 4, 5. Nah, di kelas 2 ada berapa orang, di kelas 3 ada berapa orang. Nah, dari berapa orang itu subtemanya apa saja, beda-beda lagi. Gitu. Jelas ya? Ibu Jadi, bentar, Ibu, mau nanya lagi. Mangga sok. Jadi kan di dalam subtema itu ada 6 pembelajaran kan Ibu? Iya. Nah itu berarti salah satu aja yang diambil pembelajarannya? Untuk setiap orang, ya Iya. salah satu saja untuk setiap orang. Nanti yang teman yang lain ngambil lagi yang lainnya gitu. Jadi misalnya jadi untuk kelas ini hanya 2 subtema misalnya. Atau 3 subtema tapi penuh gitu. Tapi kalau menurut Ibu jangan seperti itu terlalu memfokus hanya kelas 2 saja misalnya. Makanya tadi dibagi di kelas 2 subtema apa, tema apa, subtema apa. Di kelas 3 subtema apa, tema apa, subtema apa gitu. Ya. Jadi dibagi dulu 4 kelas. Bagi dulu 4 kelas sampai kelas 5 ya. Dari 4 kelas ini baru ambil tema apa saja. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau setiap orang boleh nggak ngambil 2 RPP itu satu kelas? Boleh, tapi asal jangan sama tadi tema dan subtemanya gitu. Ya. Ya. Tapi yang jelas untuk satu kelompok kita ini terdiri dari untuk contoh pembelajaran kelas 2-nya ada, kelas 3-nya ada, kelas 4-nya ada, kelas 5-nya ada. Nah, dari 2, 3, 4, 5 itu ini juga ada yang tema apa, subtema apa, ada tema apa, subtema apa. Ya. Atau mungkin temanya sama, subtemanya beda, boleh. Gitu. Asal jangan bentrok. Jadi betul-betul diatur. Jelas ya? Ibu, terima kasih. Jelas, Ibu. Ibu izin bertanya. Mangga, silahkan. Ibu, silakan, kalau Indah. di RPP-nya itu saat pembelajaran daring atau saat pas di sekolah langsung ngajar di kelas? Daring. Latihan Anda daring. Kalau di kelas mah nanti PPL itu, ya. Iya. Ini daring, jadi simulasi ngajar dengan RPP yang betul gitu. Oh iya, makasih Bu. Mangga. Jadi simulasi ini sifatnya, ya bukan ngajar beneran. Kalau ngajaran beneran nanti di PPL, di PPL-nya di mikro. Latihan menjadi guru gitu, latihan mengajar. Jelas ya. Jadi yang paling penting itu Anda benar di dalam menyusun RPP-nya. Waktunya waktu normal, waktu RPP kelas masuk, kelas biasa gitu. Tapi nanti dipresentasikan diperut gitu ya, menjadi hanya sekian menit gitu. Ya, di dalam penampilan latihan. Karena nanti pelatihan itu dalam setiap minggu ya saya ingin menampilkan minimal 2 orang setiap minggu. Gitu. Ya. Jadi latihan bukan latihan jam yang sebenarnya, tapi jamnya jam simulasi, tapi RPP-nya RPP yang sebetulnya. RPP benar. Karena nanti diunggah nanti tadi ke e-learning tadi, ya. Oke, ada lagi? Ibu, untuk yang tampil itu siapa dulu? Novi dulu apa Indah dulu? Mangga, boleh silakan. dulu. Nah, tuh bareng lagi. Udah, sekarang Indah dulu deh. Gimana Indah? Indah siapa tadi? Ya Ibu, jadi RPP yang kita bikin itu RPP buat siswanya itu lagi belajar lagi daring atau lagi belajar di sekolah gitu maksudnya? Oh gitu. Kalau saya menginikan, karena kita 2 RPP ya, boleh 1 pembelajaran biasa, 1 daring. Oh, ya. iya. Kan masing-masing kan 2 RPP. Masing-masing 2 RPP ya. Jadi ada contoh RPP daring, ada contoh RPP normal. Gitu. Ya. Boleh. Jadi setiap orang itu membuat 2 RPP yang berbeda. Tapi tema subtemanya, terutama subtemanya harus beda. Yang satu dengan yang lainnya itu untuk setiap orangnya, ya.
Dan juga tidak bentrok tadi. Hanya bedanya tadi yang satu daring, yang satu biasa gitu. Ya. Oke, ini bagus. Jadi ada kompleks ya. Oh, kalau RPP daring seperti ini. Oh, kalau RPP biasa seperti ini gitu. Jadi buat seperti itu. Jadi masing-masing 2 model. 2 model. Paham ya? Jelas ya? Jadi nanti kita sambil belajar bersama-sama. Oh, begitulah gitu. Nanti itu dipraktekkan dalam simulasi ya. Hanya simulasinya tadi bukan jam sebenarnya, tapi kita batasi dengan menit tertentu. Jadi yang ditampilkan adalah hal-hal yang sangat pentingnya saja dalam prakteknya itu. Ada lagi pertanyaan? Ibu Novia mau nanya. Enggak sih lah, Novia. Jadi kan yang tampil itu 2 orang, satu orang dari kelompok saya atau satu orang dari kelompok Caca atau 2 orang dari kelompok saya, 2 orang dari kelompok Caca gitu. Nah, sepakati aja sekarang. Mau campur atau mau utuh? Kalau menurut saya 2 itu dari 2 kelompok lah gitu. Ya. Iya, dari 2 kelompok aja, Ibu. Dari 2 kelompok gitu. Jadi bagi-baginya seperti itu nanti. 2 itu dari 2 kelompok. Gitu. Berarti jadi 1 kelompok dari saya, 1 kelompok dari Caca gitu, Ibu. Nah, itu gitu. Ya. Nah, jadi nanti Caca sama Novia nanti yang betul-betul jadi komandannya dari masing-masing. Ya, yang mengatur siapa yang harus bisa tampil minggu depannya lagi gitu. Jadi nanti dibuat struktur gitu ya. Dibuat itu. Nah, kayak gitulah supaya ini. Jadi ini kita tidak monoton. Nah, jadi ada pengelompokan dari 2 grup, kemudian ada materinya yang daring dan yang biasa. Gitu. Ya. Jadi diatur oleh manajernya siapa yang kebagian daring, siapa yang kebagian yang biasa untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya disilang. Yang sudah daring, jangan daring lagi gitu. Ya. Jadi masing-masing nanti punya pengalaman membuat RPP dan menampilkan pembelajaran berbasis daring dan berbasis yang biasa. Gitu ya. Ibu berarti tampilnya itu misalnya dari kelompok saya daring, dari kelompok Caca itu biasa gitu, Ibu. Nah, bisa begitu. Bisa begitu. Ya. Jadi supaya merata dan supaya masing-masing memiliki pengalaman, ya, memiliki pengalaman. Jadi kedua-duanya nanti masing-masing orang itu melakukan 2 hal yang sama, yang berbeda. Minggu ini atau bagian sekarang saya menampilkan yang biasa, nanti untuk pertemuan berikutnya itu yang daring gitu. Ya. Jadi jangan daring-daring dua-duanya gitu. Tapi setiap tampil itu dua macam itu tampil gitu. Ya. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut ke materi sedikit lagi mungkin. Kalau masih ada. Mari kita lanjutkan dulu ya. Ini tadi kita yang halaman ini sudah kita lakukan barusan. Kita ada kontrak kerjasama antara saya sebagai pengampu dan Anda sebagai peserta. Ya. Ini tadi pembagian tugas penyusunan perangkat. Nah ini tadi saya mendapatkan informasinya begini. Itu ada di pimpinan prodi begitu. Nah, tapi kalau tidak ada ya seperti tadi lah, udah materinya seperti tadi ya. Nah, itu tentang ini. Sekarang tentang kontennya. Tentang kontennya. Jadi saya juga diberikan tugas untuk memberikan bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana cara menyampaikan konten, dan bagaimana cara menutup gitu.
ya. Nah, seperti halnya Anda alami saja. Jadi yang namanya pembukaan itu tidak terlalu banyak panjang lebar, paling tidak kita menyampaikan materi apa yang akan dibahas, kemudian tujuannya untuk apa, gitu ya. Nah, itu untuk awal. Nah, tentang konten itu nanti penjelasan tentang materi yang akan disampaikan dan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Itu khusus membahas kemateriannya, gitu. Ya, jadi kalau tadi di awal itu pengantar saja yang menyampaikan bahwa kita hari ini akan belajar apa, kemudian tujuannya untuk apa, begitu ya, sehingga siswanya harus bisa mencapai apa. Nah, kemudian kontennya itu tadi penjelasan tentang materi yang akan dipelajari dan akan diterima oleh peserta didik. Nah, baru itu barangkali memakan waktu yang cukup banyak itu di bagian tengah, di bagian penjelasan materi konten, ya, termasuk dengan strateginya mau seperti apa, gitu. Nah, lihat di panduan, Anda kan sudah punya panduan micro teaching-nya, berada. Coba dilihat itu di panduan itu di halaman 8 dan 9 untuk bagaimana kita melakukan proses proses mengajar gitu, dari mulai membuka sampai menutup. Itu silahkan diperdalam, lihat lagi di buku panduan. Ini yang saya katakan tadi. Nah, ini secara administratif seperti begini. Nah, sebagai pengantar barangkali itu ya, secara teknisnya harus melakukan seperti apa. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dari 18 orang ini akan memaparkan atau akan menampilkan tema dan subtema yang diambil dari kelas 2, 3, 4, dan 5. Kita tidak ngambil kelas 1 dan kelas 6, karena kelas 6 akan mungkin kontennya tidak terlalu ini, karena dia akan mengalami keujian ya. Jadi kita yang betul-betul full aja kontennya di kelas 2 sampai kelas 5. Nah. Oke. Kita sampai jam berapa ini? Di dalam jadwal? Ada yang merekam ini tadi? Siapa yang merekam? Ada Ibu direkam. Trida Ibu. Oh iya. Nah, bagus ya. Oke. Sampai jam berapa sih? Masih ada yang perlu diperjelas? Ibu, saya mau bertanya. Enggak, silakan. Jadi sebelum kita membagi kelas dan lain-lainnya, berarti kita harus bertanya dulu Ibu ke Bu Rina tentang apakah akan ada pembagian tema dan lain sebagainya. Seperti itu bukan? Ya sebaiknya seperti itu, tapi ya boleh saja begitu. Tapi saya tidak juga mendengar informasi itu ya. Hanya saya di dalam panduan ini gitu ya. Ini kan panduan dari sana. Dari panduan ini katanya yang sudah yang sudah membagi-bagi tentang tema subtema itu adalah ketua prodi gitu. Kalau mau ditanyakan juga boleh ya. Kalau mau juga boleh. Kalau tidak tadi seperti tadi saja pembagiannya.
ya. Karena ini panduan pengarahan ini dari sana, dari prodi gitu ya, dari fakultas. Nah, jadi kalau misalnya ya sebagusnya sih begitu ya, sudah ada pembagian ini supaya tidak bentrok antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, karena kan yang mengajar ini kan bukan saya saja, ya ada yang dengan siapa begitu. Nah takut-takutnya bentrok begitu kalau ini kan dengan saya. Jadi boleh saja ditanya ke Ibu Rina supaya tidak bentrok. Karena kelas angkatan kita kan ada berapa orang? Kelas angkatan ini ada 40 lebih ya? Ada 40 Ibu. Nah, 40 ya. Kalau 40 misalnya kalau tidak dibagi-bagi bisa sama begitu. Kalau untuk kelas kita sudah dibagi-bagi, tapi kalau jangan-jangan kita bentrok dengan kelas yang lain begitu. Ya. Jadi menurut saya memang sebaiknya minta ke Ibu Rina. Tapi saya juga nanti akan minta informasi apa betul seperti begitu gitu ya. Nomor saya sudah ada di kalian semua, nomor telepon saya. Sudah ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa konfirmasi begitu. Saya juga nanti sebentar sudah beres ini saya akan telepon Ibu Rina. Apakah materi itu diatur oleh prodi atau kita ini. Nah, tapi logika saya memang harus prodi itu kenapa? Karena kan 18 orang dengan saya. Kemudian berapa orang lagi dengan siapa begitu ya. Nanti jangan-jangan ada yang sama gitu kalau tidak dibagi. Gitu ya. Tapi kalaupun misalnya terpaksa Bu Rina tidak melakukan itu, ya yang tadi saja pegang. Yang tadi pegang. Ya. Sudah ke ini ya. Jadi kita kelas dan tema yang ini kan ya. Yang dibagi secara merata dan tidak sama begitu. Merata artinya bobotnya, tapi temanya tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Mangga, silakan siapa lagi barangkali yang mau. Itu kan. Nah, informasi tentang pengarahan hanya seperti ini. Ya. Pengarahan itu. Jadi jelas ya, masing-masing akan membuat RPP 2 RPP. 2 RPP. Jadi 1 minggu kita akan melaksanakan 2 hari ya. Tadi sudah jadwalnya hari apa? Rabu dan Kamis. Ya. Rabu dan Kamis. Berarti kita mulainya Rabu besok mungkin ya. Betul ya? Rabu besok udah mulai tampil atau bagaimana, Bu? Atau enggak gini aja, sekarang saya kasih waktu seminggu dulu ya. Untuk Rabu besok itu ya saya istirahatkan aja dulu hari Rabunya. Tapi hari Kamis masuk bisa nggak? Atau 1 minggu besok ini kita bereskan dulu ya. Baru kita masuk ke minggu depan. Minggu depan berarti sudah bulan Mei ya. Bulan Mei belum? Oh, belum, masih April. Jadi seminggu yang akan datang kita ketemu lagi ya. Di hari Rabu. Di hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu kita sudah masuk. Mungkin untuk ininya, sebentar saya bikin ini. Saya sampaikan dulu ini rancangan pembelajaran kita. RPST. Nah ini kelihatan nggak? Belum ada, Ibu. Belum? Belum. Sebentar. Oh, di share screen dulu ya. Mana sih share screen-nya?
Udah kelihatan sekarang? Sudah, Ibu. Ini bisa kebaca? Bisa, Ibu. Nah, kita lihat di sininya saja di rancangannya minggu ke-1 apa saja. Nah, ini. Nah, ini yang sekarang. Ini yang sekarang. Ini terus latihan tadi mana ya? Nah, sebetulnya simulasi itu nanti, kan kita perkuliahan masih panjang ya. Masih sampai bulan Juni ya. Sampai bulan Juni. Ya. Nah, nanti simulasi itu di sini, nanti di pertemuan ke-12 sampai ke-15. Itu nanti simulasi. Jadi yang untuk minggu depan kita bicara tentang ini. Nah, jadi Anda selain tadi mengumpulkan RPP ya, jadi RPP latihan. Nah, ini Anda ini coba melihat atau membaca konsep-konsep dasar tentang mengajar, dasar-dasar mengajar, ya. Jadi kita akan bicara tentang keterampilan dasar mengajar minggu depan itu. Nah, lihat di sini capaian pembelajarannya apa, kemampuan akhirnya apa. Nah, ini di bahan kajian supaya Anda bisa nanti memahami untuk pertemuan kedua. Nah, ini coba cari tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Ya. Nanti kita diskusi tentang ini nanti. Keterampilan dasar mengajar. Pengertiannya dan bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Jadi minggu depan kita bicara ini. Jadi buku tentang dasar-dasar pendidikan itu amat penting. Dulu semester 1 siapa yang ngajar tentang filsafat pendidikan dan dasar-dasar pengajaran itu? Pak Sofian, Ibu. Nah, ya, itu di materi-materi itu bisa diinikan. Kalau enggak Anda cari di Google juga bisa, tapi Google-nya mencarinya yang artikel bukan yang tulisan lepas ya. Jadi besok minggu depan kita bicara tentang keterampilan dasar mengajar dan jenis-jenisnya. Ini yang akan kita pelajari. Nah, baru nanti nomor 3 ini nanti ini ada simulasi sedikit lah ya, yang tadi bagaimana keterampilan membuka pembelajaran,
bagaimana mengisi konten, dan kemudian bagaimana menutup begitu. Secara teoritis. Jadi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Mungkin ini sedikit simulasi ya, disiapkan untuk pertemuan ketiga nanti. Mohon ini dicatat untuk penampilan untuk materi yang minggu depan, supaya kita semuanya siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya ingin share sebetulnya ini RPS-nya, tapi bisa nggak ya nanti? Nah, supaya Anda nanti bisa sedikit memahami tentang RPP, mungkin ada baiknya saya sampaikan sekarang atau minggu depan saja. Gimana? Sekarang juga boleh, Ibu. Sekarang boleh. Padahal sekarang kan ini pengarahan saja sekarang. Minggu ini pengarahan aja, nanti minggu depan aja ya. Kita ini kan. Baik, Ibu. Kita masih ada waktu nggak? Kita sampai jam berapa hari ini? Kalau nggak salah, kalau waktunya 8 menit lagi, Bu. Iya, makanya 8 menit lagi ya, zoom-nya. Ya udah aja, barangkali ini nanti aja ini akan kita bahas minggu depan, dan mungkin nanti untuk minggu depan itu fasilitas Zoom-nya tidak kita yang menyelenggarakan, tapi ada di jadwal. Ada di jadwal. Ya. Nah, kalau begitu bisa potret bersama dulu nggak? Bisa, Ibu. Nah, siapa nanti yang ini? Beserta rekamannya nanti kita harus sampaikan ke itu. Mangga silakan potret bersama dulu. Ya, Ibu, boleh dari saya ya, Ibu. Mangga silakan, Novia. Bisa keambil kedua kelasnya 18 orang? Bisa, Ibu. Mangga silakan. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Ya, makasih ya. Nanti dikirim ya, dikirim ke saya juga, dikirim ke e-learning juga. Ya, tahu kan di e-learning ininya? Ya e-learning app Unpas saja. Iya, Ibu. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, boleh melalui WA saja. Ya, sebelum kita bertemu di minggu depan. Minggu depan kita ingat harinya hari Rabu ya. Hari Rabu. Mudah-mudahan sudah disepakati oleh UPT dan fakultas sehingga kita tidak ada perubahan lagi. Kita jadinya hari Rabu, Kamis pukul 13 ya. Siang. 13. Oke. Ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan ya. Untuk foto dan itu segera nanti kirim ke saya ya. Kalau Iya, sudah Ibu. ada. Ya. Oke. Ini langsung dikirim di grup aja ya, Ibu. Kirim di grup dan juga ke e-learning. Iya, Ibu. Ya. Kalau nggak saya itu. Ya itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan kita berusaha dan berdoa, tetap berdoa supaya kita tetap diberi kesehatan dan panjang umur. Ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.